Liverpool resmi mengumumkan skuad berisi 29 pemain yang akan menjalani tur pramusim di Asia untuk menghadapi AC Milan dan Yokohama F. Marinos. Pemain kunci seperti Alisson, Van Dijk, Salah, Nunes, McAllister, dan Diaz masuk daftar. Pemain baru seperti Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Georgi Mamardashvili, dan Milos Kerkez juga disertakan, bersama talenta muda seperti Ben Doak, Bobby Clark, Trey Nyoni, Tyler Morton, dan Connor Bradley. Federico Chiesa yang didatangkan dari Juventus pada musim panas 2024 tidak masuk dalam daftar skuad tur Asia. Absennya Chiesa memicu spekulasi bahwa transfernya ke klub Serie A. Sementara Luis Diaz tetap dibawa meski dirumorkan ke Bayern München. Lucas Vazquez resmi berpisah dengan Real Madrid. Keputusan Vazquez untuk hengkang datang usai kontraknya bersama Los Blancos berakhir pada Juni 2025. Vazquez sendiri kabarnya siap mencoba petualangan baru di luar Spanyol. Salah satu tujuan potensialnya adalah Italia. Laporan dari Italia menyebut Juventus menjadi salah satu tim yang ditawari untuk merekrut Lucas Vazquez. Nama Vazquez dianggap cocok untuk memperkuat Juventus karena dirasa tak bakal memerlukan waktu adaptasi panjang. Selain itu, Juventus tak perlu mengeluarkan dana transfer untuk memboyong Vazquez. Klub Liga Turki Galatasaray dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk transfer Victor Osimhen. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua klub sepakat dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro. Galatasaray dikabarkan akan membayar biaya transfer dalam 2 termin, pertama secara langsung sebesar 40 juta euro, lalu 35 juta euro sisanya pada musim panas 2026. Selain itu, ada juga rincian bonus sebesar 5 juta euro jika terdapat beberapa kondisi yang bisa tercapai, ditambah 10% dari penjualan untuk Napoli seandainya Galatasaray menjual Osimhen pada masa mendatang. Pada kesepakatan ini juga terdapat klausul yang membuat Galatasaray tidak boleh menjual Osimhen ke klub Italia pada 2 tahun mendatang. Napoli telah resmi mendatangkan bek tengah asal Belanda Sam Bukema dari Bologna dengan kontrak berdurasi 5 tahun hingga musim panas 2030. Transfer ini diumumkan pada 20 Juli 2025 dengan biaya transfer sekitar 30 juta euro ditambah bonus 3 juta euro, sebagaimana dilaporkan oleh Football Italia. Bukema yang berusia 26 tahun telah menjalani tes medis di Villa Stuart dan bergabung dengan skuad Napoli untuk pemusatan latihan di Di Maro. Bukema menjadi rekrutan kelima Napoli di bursa transfer musim panas ini menyusul Kevin De Bruyne, Noah Lang, Luca Marianucci, dan Lorenzo Luca. Kepastian soal transfer Rashford turut disampaikan oleh jurnalis terpercaya Fabrizio Romano. Ia melaporkan bahwa proses penandatanganan seluruh dokumen yang dibutuhkan telah diselesaikan. Setan Merah menyetujui skema pinjaman tanpa kewajiban pembelian langsung. Rashford sendiri juga menyambut baik kesempatan ini dan menjadi motor utama tercapainya kesepakatan. Barca akan membayar 14 juta euro sebagai ganti rugi gaji ditambah bonus terkait penampilan. Fabrizio juga membeberkan Rashford akan mendapat pemotongan gaji sebesar 15% dan MU tidak akan menanggung gajinya. Como telah mencapai kesepakatan dengan Morata soal kontrak pribadi dan dengan AC Milan soal syarat transfer, yang mirip dengan kesepakatan pinjaman plus opsi beli yang dimiliki Galatasaray. Transfer ini bergantung pada persetujuan Galatasaray untuk mengakhiri pinjaman lebih awal, karena mereka sedang menunggu striker pengganti dengan Victor Osimhen dari Napoli sebagai target potensial. Biaya transfer untuk Como diperkirakan 10 juta euro, dan Morata diharapkan menandatangani kontrak hingga Juni 2028. Kepindahan ini akan membuatnya bergabung dengan kontingen Spanyol yang semakin banyak di Como, yang dilatih oleh Cesc Fabregas, termasuk pemain seperti Sergi Roberto dan Alberto Moreno. Inter Milan mengambil langkah tegas untuk mempertahankan Francesco Pio Esposito. Manchester United dan Atalanta termasuk 2 klub yang mencoba merekrutnya, namun Inter tidak tertarik membuka negosiasi untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Menurut laporan Football Italia,
Manchester United sudah menghubungi Inter sejak Januari. Ketika itu, Pio Esposito masih bermain di Serie B bersama Spezia. Atalanta menyusul dengan pendekatan baru saat bernegosiasi soal transfer Ademola Lookman. Mereka berharap bisa menyisipkan pembahasan soal Pio Esposito. Namun Inter tidak goyah dengan tawaran yang masuk. Mereka langsung menolak semua proposal termasuk dari MU yang punya reputasi besar. Proses pencarian striker baru Manchester United memasuki fase baru. Setan Merah dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memboyong Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Menurut laporan Daily Mail, peluang Manchester United mendapatkan Sesko musim ini cukup terbuka. Striker berusia 21 tahun itu dikabarkan ingin meninggalkan Leipzig untuk mencari tantangan baru. Premier League menjadi tujuan utama Sesko, yang berarti MU memiliki kesempatan besar jika serius ingin merekrutnya. Meski begitu, Daily Mail juga menyebut MU akan kesulitan mewujudkan transfer ini, mengingat Leipzig membandrol Sesko sekitar 85 juta euro, angka yang sulit dijangkau MU dalam kondisi keuangan mereka saat ini. Barcelona belum menghentikan pergerakannya di bursa transfer musim panas ini setelah sukses merekrut Marcus Rashford. Blaugrana kini dikabarkan membidik Rodrigo dari Real Madrid. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media Brasil Esport. Laporan tersebut menyebut bahwa Barcelona telah menjalin komunikasi awal dengan perantara Rodrigo. Tujuannya untuk memantau situasi sang pemain jika ada peluang hengkang dari Santiago Bernabeu. Langkah ini dinilai cukup berani mengingat Rodrigo adalah bagian penting dari skuad Real Madrid. Rodrigo sendiri hingga kini belum menunjukkan niat untuk pindah. Ia masih fokus bertahan di Madrid dan menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub. Liverpool kian dekat untuk mengamankan jasa Hugo Ekitike. Klub Merseyside itu telah mencapai tahap akhir dalam negosiasi dengan Eintracht Frankfurt. Sebelumnya, tawaran awal senilai 80 juta euro yang diajukan Liverpool sempat ditolak. Kini Liverpool menaikkan tawaran menjadi 90 juta euro dan kesepakatan final tinggal menunggu waktu. Jika kesepakatan ini tercapai, Frankfurt akan menyamai rekor penjualan mereka. Sebelumnya, Randal Kolo Muani dilepas ke PSG dengan mahar 95 juta euro. Ekitike pun berpotensi menjadi pemain ketiga Frankfurt yang terjual mahal dalam 2 musim terakhir. Sebelumnya ada Omar Marmoush yang dijual ke Manchester City senilai 75 juta euro. Manchester City dikabarkan tengah mencari kiper baru untuk memperkuat skuad musim depan. Klub asuhan Pep Guardiola itu disebut membidik Andre Lunin dari Real Madrid. Manchester City dilaporkan siap mengajukan penawaran senilai 45 juta euro. Tawaran itu juga bisa bertambah 15 juta euro melalui bonus performa. Real Madrid masih mempertimbangkan masa depan Lunin yang terikat kontrak hingga 2030. Namun besarnya tawaran dari City bisa jadi pertimbangan serius, apalagi jika Lunin menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru. Lunin dikabarkan terbuka pada opsi pindah ke klub lain demi mendapatkan menit bermain lebih banyak. Manchester City dianggap menawarkan prospek menarik. Masa depan Vinicius di Bernabeu kini sedang dalam tanda tanya besar. Manajemen klub bahkan mulai mempertimbangkan opsi penjualan. Pelatih baru Real Madrid, Xabi Alonso, disebut kurang puas dengan performa Vinicius di Piala Dunia antar klub. Hubungan Vinicius dengan fans juga mulai retak dalam beberapa tahun terakhir. Negosiasi kontrak barunya dengan Real Madrid pun berjalan lambat. Sang pemain dikabarkan meminta kenaikan gaji signifikan dalam kontrak baru. Namun klub merasa permintaan itu tidak sebanding dengan performanya yang menurun. Di saat bersamaan, tawaran dari Arab Saudi mulai terdengar kencang. Beberapa klub bahkan disebut siap membayar lebih dari 350 juta euro untuk memboyongnya. Karim Adeyemi bukanlah nama baru dalam daftar incaran Juventus. Sejak musim panas lalu, manajemen klub sudah mencoba merekrut sang pemain untuk memperkuat sektor sayap yang dinilai masih kurang tajam. Kini dengan skema permainan baru yang sedang disiapkan oleh pelatih Igor Tudor, Juventus kembali menghidupkan minat pada pemain 23 tahun tersebut. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Juventus tetap memantau situasi Adeyemi dengan cermat.
Meskipun fokus mereka belakangan ini juga tertuju pada beberapa posisi lain. Meski ambisi mendatangkan Adeyemi sangat besar, Juventus juga harus cermat dalam mengelola keuangan klub. Menurut laporan Corriere dello Sport, Manchester United kini bersedia melepas Højlund dengan skema peminjaman, memberikan dorongan besar bagi Juventus untuk merekrutnya. Awalnya Manchester United dikabarkan hanya ingin menjual Højlund secara permanen dengan nilai sekitar 45 juta euro. Namun kini situasinya berubah, Ineos pemilik baru dilaporkan terbuka untuk melepas Højlund lewat skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. Skema ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Juventus yang ingin menurunkan risiko finansial sambil tetap bisa menilai performa sang striker sebelum membuat keputusan jangka panjang. Napoli resmi masuk dalam perburuan Ademola Lookman dengan mengajukan tawaran lebih besar dari Inter. Langkah ini membuat Napoli menjadi pihak ketiga yang mengganggu negosiasi antara Inter dan Atalanta. Negosiasi antara Inter dan Atalanta saat ini masih menemui jalan buntu. Inter telah mengajukan penawaran 40 juta euro, sementara Atalanta tetap pada valuasi 50 juta. Namun pihak Inter merasa unggul karena sudah lebih dahulu mencapai kesepakatan pribadi dengan Lookman. Di tengah ketertarikan Napoli dan Atletico Madrid, Lookman diyakini tetap berpegang pada janjinya kepada Inter.